Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Adi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas jejak misteri sejarah dan budaya tentang legenda wanita Bahu Lawean. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri, sejarah, dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya, sekaligus agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Ketika kita hidup di dalam lingkungan kehidupan masyarakat Jawa, pasti kita akan sering mendengar istilah atau cerita mistis tentang wanita Bahu Lawean yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Lalu siapakah sebenarnya wanita Bahu Lawean tersebut, dan kenapa wanita Bahu Lawean sangat mengerikan serta ditakuti para lelaki? Mari kita bahas bersama. Di dalam budaya Jawa, arti wanita Bahu Lawean adalah seorang wanita yang memiliki tanda-tanda lahir spesial, dan Bahu Lawean juga dianggap termasuk sebagai kutukan pembawa sial. Mitos legenda Bahu Lawean ini mulai tumbuh dan berkembang pada abad ke-9 Masehi seperti yang digambarkan dalam serat Witorodya karya Raden Ngabehi Ronggowarsito. Dalam serat Witorodya tersebut dijelaskan bahwa wanita Bahu Lawean itu konon sesungguhnya memang ada, namun jumlahnya masih bisa dihitung dengan jari, dan keberadaan wanita Bahu Lawean mulai diperhitungkan sejak tahun 921 Masehi pada waktu kejayaan kerajaan Pengging Witorodya. Kisah cerita wanita Bahu Lawean ini berawal pada saat kerajaan Pengging sedang menggelar acara jumenengan atau penobatan sang Raja Pengging. Sebagai seorang Raja Pengging yang kala waktu itu dikenal sangat sakti, maka beliau pun juga memiliki banyak teman atau rekan, baik yang dari golongan manusia maupun dari golongan bangsa jin yang bernama Gandharwa Kourawa. Dalam acara jumenengan tersebut, semua teman dan rekan-rekan dari sang Raja Pengging pun diundang semua, termasuk juga si Gandharwa. Saat berada di acara tersebut, Gandharwa pun tertarik pada salah seorang putri yang bernama Dewi Citrasari, dan karena alam dunia mereka berbeda, maka Gandharwa pun tidak bisa berbuat apa-apa serta merasa sungkan dengan sang Raja Pengging yang merupakan sahabatnya. Namun namanya juga cinta, siapa saja yang telah jatuh cinta pasti bakal akan susah untuk menepis perasaan tersebut. Begitu juga dengan jin Gandharwa, semua cara dan usaha pun akan dilakukannya, serta dengan kesaktian dan kemampuan yang dia miliki. Pada akhirnya Gandharwa pun bisa berhubungan intim dengan sang putri Dewi Citrasari. Lalu sang putri Dewi Citrasari pun mengandung benih percampuran antara golongan manusia dengan jin. Kemudian janin yang dikandung oleh sang putri Dewi Citrasari pun dilahirkan menjadi seorang bayi wanita dengan membawa tanda lahir spesial, yakni tompel di bahu samping sebelah kiri, dan oleh orang-orang sekitar disebut dengan tanda wanita Bahu Lawean.
Di dalam keyakinan orang Jawa, bau lawean digambarkan sebagai perempuan dengan ciri tanda lahir spesial berbentuk toh atau tompel atau tai lalat besar yang ada di bahu sebelah kiri. Namun ada pula sebagian yang menyebutkan bahwa bau lawean adalah wanita yang mempunyai tanda toh atau tompel yang berada pas di atas kemaluannya. Wanita bau lawean juga memiliki tanda-tanda pendiam, suka menyendiri dan memiliki tatapan mata yang kosong, serta wanita bau lawean juga kebal dengan serangan beragam ilmu hitam, baik santet, teluh, dan guna-guna. Kehidupan wanita bau lawean pun juga tidak normal karena telah dipengaruhi oleh beberapa karakter jin, dan apabila dia menikah maka siapa saja yang menjadi suaminya akan tidak bertahan lama, karena saat melakukan hubungan badan si suami bakal akan meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. Konon wanita yang memiliki tanda lahir bau lawean, jiwanya terbelenggu oleh sosok jin gendruwo yang berada di dalam tubuhnya, dan jin tersebut tidak rela jika lepas dari tubuh wanita bau lawean, serta baru bisa lepas dari tubuh si wanita bau lawean apabila sudah 7 kali menikah, dan ketujuh suaminya tersebut pun meninggal dunia dengan cara mengenaskan saat melakukan hubungan badan dengan wanita bau lawean. Menurut sebuah jurnal milik Rahdan Hutama Putra dan Hadriyotopo yang berjudul The Bahu Lawean Legend in Photography Work, dijelaskan bahwa wanita bau lawean memiliki tanda lahir sebesar koin di bahu kirinya. Tanda lahir tersebut diyakini diisi oleh sejenis makhluk tak kasat mata yang berjenis hewan melata yang kemudian akan mengelilingi tangannya. Keberadaan makhluk halus tersebut yang membuat seorang wanita dengan bau lawean dipercaya bisa membawa petaka, dan jika mereka menikah maka suaminya kelak akan meninggal dunia saat melakukan hubungan badan dengan wanita bau lawean. Akan tetapi kisah legenda mengenai wanita bau lawean ini juga tidak bisa lepas dari kisah dari Pakubuwono II yang merupakan raja di Kasunanan Surakarta. Konon pada tahun sekitar 1800 Masehi, Pakubuwono II meminta seorang saudagar wanita yang sekaligus juga merupakan seorang pengrajin batik di daerah Lawean untuk meminjamkan kudanya untuk berperang. Kemudian Pakubuwono II mengajak saudagar batik wanita tersebut untuk tinggal di lingkungan kawasan Keraton Kasunanan Surakarta. Namun sang saudagar wanita tersebut pun menolak permintaan dari Pakubuwono II. Karena hal inilah kemudian menyebabkan Pakubuwono II pun menjadi marah dan murka, sehingga kemarahan sang raja kepada saudagar wanita tersebut pun berdampak juga pada seluruh wanita yang ada di kawasan Lawean. Pada saat itu dalam kemarahannya sang raja mengutuk dan berkata bahwa seluruh wanita di kawasan Lawean akan merasakan siksaan lahir dan batin, serta jika wanita Lawean menikah maka pernikahan mereka tidak akan bertahan lama karena suami-suami mereka akan meninggal dunia. Konon untuk memutus kutukan tersebut, para wanita bau lawean harus mengalami pernikahan hingga sebanyak 7 kali, dan setelah itu pernikahan mereka yang ke-8 baru bisa terlepas dari kutukan tersebut.
Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri sejarah dan budaya tentang legenda wanita Bahulawean. Jangan lupa jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.